Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelie Nur Febrianti dari kelompok 2 SI 22B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dynamic programming atau disebut juga dengan program dinamis. Program dinamis adalah metode pemecah masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan, stage atau langkah step. Sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Berikutnya ada dua pendekatan dynamic programming atau program dinamis. Yang pertama ada program dinamis maju atau forward. Program dinamis maju bergerak mulai dari tahap pertama, tahap 1, terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sehingga tahap N. Runtunan pengubah keputusannya adalah X1, X2, dan Xn. Selanjutnya ada program dinamis mundur. Program dinamis mundur atau backward itu bergerak mulai dari tahap N, terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai tahap ke-1. Runtunan pengubah keputusannya adalah Xn, Xn-1, dan X sampai X1. Selanjutnya ada karakteristik dynamic programming. Yang pertama, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Dan yang kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam-macam kemungkinan memasukkan yang ada pada satu tahap tersebut. Selanjutnya ada graf multitahap. Seperti gambar yang di samping, ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan X1 itu adalah tahap 1, X2 itu tahap 2, X3 itu tahap 3, dan X4 itu tahap 4. Tahap 1 itu ada pada di titik 1, dan tahap 2 ada pada di titik 2, tahap 3 ada di titik 5, dan tahap 4 ada di titik 8. Nah, karakteristik dynamic programming selanjutnya adalah hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Lalu, ongkos atau cost pada suatu tahap meningkat secara teratur atau steadily dengan bertambahnya jumlah tahapan. Selanjutnya, ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Dan berikutnya adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K plus 1. Selanjutnya, prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Selanjutnya ada kasus minimasi cost atau jarak termurah menggunakan metode mundur. Misalkan X1, X2, hingga X4 adalah simpul yang dikunjungi pada tahap K1, 2, 3, 4. Tahap 1, 2, 3, 4 itu adalah tahap yang tadi dijelaskan. Tahap pertama itu 1 di titik 1, dan tahap kedua itu di titik 2, tahap ketiga itu di titik 5, dan tahap keempat itu di titik 8. Maka rute yang dilalui adalah 1 ke X1, X2, X3, X4, yang dalam hal ini X4 adalah 10. Nah, jadi rutenya itu dari titik 1 ke titik 2, dari titik 2 ke titik 5, titik 5 ke titik 8. Nah, pada persoalan ini tahap K adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya. Jadi ada 4 tahap. Tahapan ini yang tahap 4, 3, 2, 1. Kenapa dari 4? Karena kan ini metodenya metode mundur dulu. Terus status atau S yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul di dalam graf. Nah, grafnya itu gambar yang paling atas ya, yang alur 1, 2, 3, 1, 2, 5, 8, 10. Kita bahas yang tahap 4 terlebih dahulu. Di tabel tahap 4 ada S. S itu tujuan si perjalanan itu, dan F4, S itu nilai dari awal ke tujuan hingga tujuan, dan X4 nya itu adalah awal perjalanan atau mulainya gitu, awal mulainya. Nah, jadi S nya itu 8, X4 nya itu 10. Berarti kan X4 itu kan awalnya ya. Nah, dilihat dari gambar paling atas itu X4 nya itu mulai dari titik 10, dan tabel pada tahap 4 itu kan S-nya 8.
tujuannya 8, berarti dari titik 10 ke titik 8. Untuk F4S itu kan nilainya, nilai dari perjalanan titik awal ke tujuan. Jadi nilai titik dari 10 ke 8 itu 3 dan 10 ke 9 itu 4, seperti itu. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap 3. Sama saja dengan tahap 4, cuma masih berkaitan dengan tahap 4 ya, masih ada hubungannya, masih ada kaitannya gitu. Dan ini mulainya dari X3. X3 itu tahap ketiga gitu. Tahap ketiga tujuannya S. Dari mulainya itu dari X3 nya itu 8 dan 9 awalnya, tujuannya S nya itu 5, 6, 7. Jadi X3 nya itu dari 8 tujuannya ke 5, dari 8 ke 6, dari 8 ke 7, juga dari 9 itu 9 ke 5, 9 ke 6, dan 9 ke 7 juga disatukan dengan tahap yang sebelumnya, tahap 4, yaitu misalnya perjalanan dari 8 menuju 5 itu 8 menuju 5 itu kan nilainya 1. Nah, 1 ditambah 3, perjalanan dari 10 ke 8, jadi hasilnya 4. Selanjutnya juga seperti itu. Dari 8 ke 6, perjalanan dari 8 ke 6 itu 8 ke 6 itu 6. Nah, ditambahkan dengan yang 10 ke 3, seperti itu. Selanjutnya juga sama seperti itu hitungannya, dari 9 ke 5 itu perjalanannya berapa, dan ditambah diakumulasikan dengan perjalanan dari 10 ke 9, seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjut pada tahap 2, yaitu ya sama saja seperti tahap-tahap sebelumnya dan ada kaitannya dengan tahap sebelumnya. Di sini awalnya itu mulai dari 5, 6, dan 7. Tujuannya ke 2, 3, dan 4. Nah, perjalanan dari 5 ke 2 itu kan 7 ya perjalanannya, nilainya itu 7. Terus ditambahin tuh sama yang sebelumnya. Sebelumnya kan itu dari 8, dari awal deh, sebelumnya kan itu perjalanan dari 10. Dari titik 10 ke 8 itu kan nilainya 3. Nah, ditambah dari titik 8 ke titik 5 itu 1. Jadi 3 tambah 1 itu 4 kan nilainya. Nah, setelahnya itu ditambahkan lagi sama perjalanan yang sekarang. Perjalanan yang sekarang itu dari titik 5 ke titik 2. Jadi jumlahnya itu 11. Ya kan? Dari titik sekarang ditambahkan dengan yang nilai yang sebelumnya gitu. Ya, terusnya seperti itu, penghitungannya sama dengan yang saya jelaskan seperti tadi. Dan solusi optimumnya ini ya sama, diurutkan dari yang mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecilnya itu di sini ada 11, nilainya titiknya dari 5 atau 6, dan juga 7 itu titiknya 5, yang 8 juga 5 atau 6. Nah, selanjutnya pada tahap 1, sama saja seperti tahap-tahap sebelumnya, hanya saja tahap ini diakumulasikan dengan tahap-tahap sebelumnya. Seperti proses awalnya itu 2, 3, 4, tujuannya ke 1. Dan di sini 13 dari mana? Dari total nilai perjalanan dari 10 hingga ke 1. Jadi kayak dari titik 10 ke titik 8 total nilainya 3, dari titik 8 ke 5 nilainya 1, itu dijumlahkan jadi hasilnya 4, dan dari titik 5 ke titik 2 itu 7, hasilnya jadi 11, dan dari titik 2 itu ke 1 nilainya 2, jadi totalnya itu 13, dan seperti itu seterusnya. Juga solusi optimumnya itu 11, dan di paling kecil ini teh. Terus titik awalnya itu dari 3 atau 4. Nah, dari tahap-tahap ini didapatkan rute kos terpendek atau kos termurah melalui beberapa titik. Jadi titiknya itu mulai dari 1, 3, 5, 8 ke 10. Dan panjangnya itu panjang lintasannya itu sama, yaitu 11.
Nah, untuk metode maju ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi, dengan yang metode mundur, hanya saja alurnya itu dari depan ke belakang. Jadi dari titik 1 ke titik 10. Kalau tadi kan dari titik 10 ke titik 1. Seperti itu. Baik, hanya sampai di sini penjelasan saya mengenai dynamic programming. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang detail mengenai penjelasannya. Saya juga di sini bukan dosen, jadi saya masih belajar. Saya juga masih mendalami materi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.